Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba semua hal di hidupmu klik kayak puzzle yang tadinya berantakan, terus tiba-tiba bisa nyatu gitu aja. Pas kamu berhenti ngotot, nah itulah the law of harmony. Hukum yang bilang semesta nggak pernah berantakan. Cuman manusia aja yang terlalu keras ngatur ritmenya. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Aswi. Di video ini kita mau bahas soal law of harmony. Hukum yang ngajarin kalau kita pengen hidup seimbang, belajarlah bergerak seirama dengan irama semesta, bukan ngelawannya. Nah, lucunya, kita ini, jiwa yang ada di tubuh manusia ini, di tubuh ini, dan disebut sebagai manusia, itu sering kayak drummer yang pengen jadi vokalis. Udah ada tempo dari pencipta, tapi dia masih mau solo sendiri. Gue banget. Makanya hidup itu kadang kayak lagu yang false di tengah konser doa. Padahal semesta itu orkestra. Begitu kamu mau tenang, kamu bisa dengar iramanya. Dan saat kamu pasang niat dari hati, bukan dari panik ya, kamu mulai main di nada yang sama dengan pencipta. Aku pernah punya klien, namanya Mas Ari, kalau nggak salah. Iya, Mas Ari. Nah, dia pernah bilang gini, Coach, aku dulu udah kerja keras, tapi kok kayaknya nggak sinkron ya. Satu langkah maju, dua langkah mundur. Besoknya maju, tiba-tiba belok kiri. Udah gitu belok kirinya 7 langkah. Balik lagi 7 langkah ke arah yang sama. Belum lagi kalau besoknya ke kanan. Belum lagi besoknya mundur. Tuhan. Nah, aku tanya, Mas Bro, kamu jalan dari rasa tenang atau dari takut sih? Nah, dia diam. Terus dia bilang, mungkin banget nih, dari takut, Coach. Takut gagal, takut disalahin. Nah, karena itu, jangan lupa, seruput dulu kopinya, kalem sedikit, santai. Aku senyum dan bilang, nah itu dia. Kamu lagi nari, tapi nadanya bukan punyamu. Begitu dia mulai latihan relaksasi energi 2.0 gerak kosmik, masih ingat? Ada yang udah latihan, ikut bergerak bersama energi, dan nyobain, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Tiba-tiba dia tahu caranya untuk pelan-pelan nggak ngejar hasil gitu loh. Dan mulai percaya pada irama hidupnya. Pelan-pelan semua jadi mulai harmonis. Kerjaan yang dulu bikin stres malah jadi pintu ide baru. Dan lucunya, pas dia nggak ngoyo, berkah dalam Gusti, puji Tuhan, alhamdulillah rezekinya lancar. Mantep Mas Bro. Rezekinya lancar, ngalir kayak air. Nah, coba kita latihan sebentar nih. Santai, relax, punggungnya tegak, diamati chest, bahu,
dada, bahu, santai. Atur nafasnya, tarik 4 hitungan, lepaskan 6 hitungan. Ucapkan perlahan, rileks, tenang, damai. Bayangin, kamu kayak duduk di tengah taman. Angin sejuk, daun bergoyang pelan. Dan setiap kali kamu bilang, coba ucapkan sekali lagi, rileks. Tubuh jadi ikutan pelan. Terus ketika kamu bilang nih, coba diucap dalam hati, tenang. Hati mulai sinkron dengan alam. Dan waktu kamu ucapkan pelan dalam hati, damai. Kamu ngerasa kayak semesta itu ikut nafas bareng gitu loh. Kalau dirimu sudah tahu cara relaksasi energi 2.0 gerak kosmik, bergeraklah. Ikuti gerakan yang tiba-tiba muncul. Dan ucapkan dalam hati, aku hidup seirama dengan kehendak pencipta. Aku nggak keburu-buru, karena yang datang sudah diatur. Hidupmu nggak berantakan kok, cuma belum sinkron. Kadang hidup itu bukan macet. Kamu cuma belum nyetel ritmenya. Semesta itu nggak pernah salah tempo. Kita aja yang sering nyanyi lebih cepat daripada takdir. Nah, begitu kamu pelan dan tenang, kamu bakal sadar. Ternyata pencipta selalu main di nada yang sama denganmu. Hidup nggak berantakan, sob, sis, bro. Kamu cuma belum seirama, yakin deh. Begitu kamu tenang, semesta itu ikut nyetel frekuensimu. Di video sebelumnya, video yang judulnya itu The Law of Cause and Creation. Bagaimana pikiran dan perasaan mencipta realita. Nah, video kali ini, The Law of Harmony, adalah fase penyelarasannya. Setelah kita mencipta, kita juga harus belajar ngeharmoniin ciptaan kita dengan kehendak dari pencipta. Nah, di video setelah ini, aku mau cerita soal the law of divine timing. Tentang kenapa hal-hal baik nggak datang terlambat, tapi datang ketika jiwa siap menerima. Aku sering bilang ke sobat-sobatku yang ikut relaksasi energi di live TikTok, yang ikut program-program privat, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sadar saat melangkah. Nah, lucunya orang zaman sekarang ini sama seperti aku ya. Maunya semuanya real time. Wis. Berdoa hari ini, jawabannya
Emang sih bukan besok, tapi nanti. Berdoanya sekarang, jawabannya nanti setelah itu. Padahal pencipta itu nggak pakai notifikasi, dia pakai resonansi. Nah, kalau dirimu belajar tenang, semesta nggak akan telat. Karena getaranmu dan jalur berkahnya mulai ketemu frekuensinya. Dan disitulah the law of harmony bekerja. Bukan lagi kamu yang ngejar, tapi kamu yang menari bersama semesta. Sekarang aku mau bagi sesuatu yang lembut tapi dalam. Dalam ajaran peradaban Pleiadian, ada yang disebut sebagai the school of frequency alignment. Nah, isinya tuh bukan teori. Nggak ada juga di sana papan tulis. Di sana, kita akan mencoba mendengarkan irama halus di balik hidup. Di sana, percaya bahwa setiap jiwa punya lagu. Tugas manusia bukan menciptakan lagu baru, tapi menemukan nada aslinya lagi. Mungkin yang terjadi bukan begini, tapi begini. Para pelajar Pleiadian diajarin duduk diam dalam hening selama 7 hari. Bukan untuk memaksa diam, tapi buat denger suara di balik suara. Mereka akan bilang, kalau kamu bisa dengar bunyi nafas sendiri, kamu sedang dengar semesta. Itulah sebabnya mereka hidup damai. Bukan karena nggak ada masalah ya, tapi karena mereka paham, setiap konflik cuman gesekan nada yang belum nyatu. Dan begitu kita belajar mendengar di antara bunyi, kita akan jadi instrumen kesadaran yang bisa menenangkan ruang tanpa ngomong apapun. Makanya aku sering bilang nih ke sobat-sobatku, kalau kamu bisa hadir tanpa ngomong dan orang di sekitarmu jadi tenang, berarti frekuensi jiwamu udah main di nada yang sama dengan pencipta. Kok jadi teringat salah satu tugas dari light worker yang deskripsinya itu adalah frekuensi keeper, para penjaga frekuensi. Jangan-jangan. Nah, sekarang kita coba latihan dulu. Kita latihan resonansi harmoni nih, yang singkat gini. Telapak tangan kiri, telapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung pelan, 4 hitungan. 4, 3, 2, 1, 0. Lepaskan pelan lewat mulut. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ucapin relax. Bayangkan dada kamu tuh kayak alat musik. Ketika tadi mengucap relax, dawainya dikendurin. Terus kemudian ucapkan tenang. Nadanya jadi pas. Ucapkan damai. Bunyinya jadi lembut dan indah. Ucapkan dalam hati, aku nggak ngelawan irama hidupku. Aku adalah nada kecil dalam lagu besar, harmoni, frekuensi, pencipta. Pencipta nggak pernah telat. Kita aja sob yang sering keburu-buru. Kadang yang kita sebut macet, itu bukan hambatan, itu malah jeda harmoni. Begitu kamu berhenti maksa hidup, jalan sesuai waktumu,
kamu bakal sadar, ternyata Tuhan selalu on time. Kita aja yang sering nyanyi lebih cepat dari jadwalnya dia. Hidup jadi ringan kalau kamu nggak maksa temponya. Selaras itu bukan diam, tapi bergerak seirama dengan kehendak pencipta. Jadi, kalau kamu saat ini ngerasa ritmemu lambat, ritme hidupmu lambat, jangan buru-buru nyalain diri sendiri ya. Mungkin semesta itu lagi nyetel. Nadamu biar sesuai dengan lagu takdirmu. Harmoni bukan berarti semua sempurna, tapi berani hadir utuh di setiap nada kehidupan. Dan kalau kamu tiba-tiba ngerasa dada hangat, itu bukan efek videonya ya. Itu semesta yang lagi bilang, akhirnya kamu nyanyi di nada yang sama denganku. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Live long and prosper. Love you.